Siapa dalang di balik demo besar mahasiswa 11 April? Begini analisanya. Karena bisa jadi aksi adik-adik mahasiswa akan ditumpangi oleh abah-abah kadrun. Antum semua kudu waspada. Karena agenda kalian sedang dikopi paste oleh bapak-bapak dan kakek-kakek yang punya dendam politik dengan pemerintah saat ini. Bisa jadi adik-adik mahasiswa bakal ditunggangi sampai menjret. Karena sejak 2014 mereka memang doyan nunggangi apa saja yang ke arah patung kuda. Tapi gagal melulu. Ini kan pengecut mereka ini. Mastermind-nya sembunyi di balik pintu. Yang didorong adalah gerakan mahasiswa, rakyat, dan beberapa influencer seperti Niko Siralahi, Helmi Feris itu didorong terus ke depan. Tapi mereka kan hanya kroco, pion. Sebagian besar itu hoax dan sebagian besar itu rekayasa. Mereka berdiri di belakang. Hanya karena mendompleng isu wacana 3 periode ini, mereka terus menggeruduk Jokowi. Pada intinya sebetulnya mereka ini harus kekuasaan. Memprovokasi massa, memprovokasi mahasiswa agar melakukan unjuk rasa untuk menurunkan Presiden Jokowi di tengah jalan. Ini adalah provokasi makar. Jadi orang yang tadi saya sebutkan namanya, Helmi Felis, Babe Alto, Niko Siralahi, kalau sampai besok terjadi apa-apa, kerusuhan di Jakarta pada tanggal 11 April besok, maka wajib hukumnya ditangkap oleh aparat keamanan namanya. Saya tahu banyak dari kalian para mahasiswa yang butuh eksistensi dengan ikut demo supaya gagah, punya kenangan, dilihat cewek. Saya tahu kalian sedang dalam pencarian jati diri, pengen dikenal publik, dilirik parpol, mungkin juga pengen dapat uang saku untuk bayar kuliah. Tapi ya nggak gitu juga kali. Pengennya cari panggung, malah diketawain banyak orang karena kalian nggak bawa agenda yang jelas dan mungkin juga kalian nggak paham seperti yang sudah-sudah. Hanya turun ke jalan, hanya hura-hura, bikin TikTok, joget-joget, terus nge-tag ke cewek atau cowok yang disuka. Dan kalau ditanya tuntutannya apa? Jawabannya nggak tahu, gue cuma ikut teman aja. Demo besar mahasiswa 11 April 2022 yang akan diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Siapakah di belakangnya? Pasalnya, demo itu masih mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa demo itu terkesan politis karena diduga ada yang menunggangi. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, bahwa demo 11 April murni gerakan dari mahasiswa. Dosen Universitas Al-Azhar itu mengatakan bahwa demo dilakukan karena tak setuju dengan wacana Presiden 3 periode. Selain itu, para mahasiswa juga melakukan demo menuntut kenaikan harga BBM dan bahan pokok. Belakangan ini, harga BBM dan kebutuhan masyarakat lainnya mengalami kenaikan, jadi wajar jika para mahasiswa melakukan demo. Di mana sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April. Hal itu dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan Presiden atau penundaan pemilu. BEMSI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan juga penundaan pemilu. Hal lain yang mendorong BEMSI tetap menggelar aksi adalah sikap istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan juga tuntutan mereka. Di mana unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEMSI. Kemudian Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan juga Aliansi Mahasiswa Fakultas. BEMSI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharudin merinci 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret, ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi dan 21 Oktober 2021 lalu. Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak untuk dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas, menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menyatakan telah membentuk tim khusus saat pelaksanaan demonstrasi pada Senin 11 April. Tim tersebut untuk mencegah aksi mereka ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Di mana pembentukan tim ini merupakan langkah antisipasi BEMSI sebab berkaca pada demonstrasi lainnya kerap kali berujung ricuh hingga bentrok dengan petugas kepolisian.
Bahkan kata Lutfi, ada aksi demonstrasi yang berujung kelam di mana banyak jatuh korban luka hingga meninggal dunia, sehingga tujuan utama menyampaikan aspirasi justru tak terlaksana. Mengenai dugaan penunggangan, Lutfi menyebut sampai saat ini sudah ada beberapa kelompok yang menjalin komunikasi untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa 11 April. Hanya saja BMC belum menentukan sikap atau memberikan jawaban atas ajakan itu. Alasannya masih melihat dan juga mempertimbangkan ajakan dari kelompok-kelompok tersebut. Sebagai informasi, BMC bakal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 11 April. Aksi itu menuntut ketidakadilan hingga meminta Presiden Jokowi untuk turun. Tuduhan itu banyak dilontarkan di media sosial dan dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BMC dan juga mencantumkan pernyataan turunkan Jokowi dan kroninya. Di mana koordinator BMC Kaharudin memastikan bahwa poster itu adalah hoax. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tak ditunggangi oleh kubu politik manapun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk menyampaikan kepada penguasa. Di mana independensi BMC dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada istana. Di sisi lain, BMC menargetkan 1.000 masa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, ITPLN, Setia Sebi, Setia Dharma Agung, Al-Wafa, YAI Tazkiyah, AK Bogor, UNRI, UNAN, UNRAM, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsud, SSG, dan Stieper pada aksi demo yang akan digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin 11 April. Di mana koordinator BMC Kaharudin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022. Tuntutan pertama BMC adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas dan juga memberikan pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. Di mana tuntutan kedua mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang undang-undang tentang IKN. Tuntutan ketiga mendesak Jokowi menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Tuntutan keempat adalah mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan juga mengevaluasi kinerja menteri terkait. Di mana tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Tuntutan keenam mendesak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanyenya di masa jabatannya. Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia untuk memprotes kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, kenaikan pajak hingga menolak wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Semisal di Bandung, Cirebon, Makassar, Palembang, Bogor, dan sejumlah kota lain. Aksi puncak demonstrasi rencananya digelar di Jakarta pada Senin 11 April mendatang. Di Palembang, Sumatera Selatan, lebih dari 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BMC dan juga BEM Sesumsel menyuarakan sejumlah tuntutan. Masa demo juga protes kenaikan harga minyak goreng, harga BBM hingga tolak penundaan pemilu. Masa menggelar aksi demonstrasi di Simpang 5 DPRD Sumsel karena memang akses menuju ke gedung DPRD dipagari kawat berduri. Para perwakilan aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi para mahasiswa protes kenaikan harga minyak goreng sangat menyakitkan masyarakat karena harga minyak goreng mahal dan juga langka. Kemudian yang kedua, menolak wacana penundaan pemilu kada dan 3 periode jabatan Jokowi yang disuarakan oleh petinggi negara lainnya.